Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Shalom, selamat pagi. Kembali di Sapaan Teduh kita pada pagi hari ini, mengawali aktivitas kita sepanjang hari. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami mengucap syukur atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan sepanjang malam yang telah berlalu dalam kehidupan kami. Dan saat pagi hari ini kami kembali mengucap syukur atas anugerah dan kasih karunia Tuhan. Dan saatnya kembali kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang memakai hamba untuk menyampaikan kebenaran firman, dan setiap kami yang telah siap untuk mendengarkan firman, firmanlah yang menguatkan setiap kami. Kami bersyukur di dalam kasih karunia Allah, dan kami siap mendengarkan Tuhan berbicara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, satu ayat firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Menemukan alasan utama dalam kehidupan kita sebagai orang percaya adalah hal yang sangat penting. Bagi Paulus, alasan utamanya dan dipanggil sebagai hamba Tuhan semua dikarenakan Injil. Hidup untuk Injil, inilah yang menjadi alasan kehidupannya mengapa dia mau mengambil resiko, fokus pada sasaran, memiliki kekuatan, tetap setia sampai akhir. Ada satu hal yang mengingatkan kita dalam teks ini, janganlah malu bersaksi, sebab Dialah yang menyelamatkan dan memanggil kita. Karena Kristuslah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Ya, Yesus yang sudah memilih, memanggil, dan menebus dan menyelamatkan kita dari hukuman dosa dan maut. Ada satu ilustrasi ketika seorang pendeta berjumpa dengan seorang pengusaha sabun. Tak kala sedang berjalan bersama, sementara mereka bercakap-cakap, pengusaha itu berkata, "Injil yang Anda beritakan tampaknya tidak akan begitu berguna, karena masih ada banyak orang jahat berkeliaran." Pendeta tersebut mengamati seorang anak kecil yang ada di dekatnya, yang sedang membuat kue-kuen dari lumpur. Sekujur tubuh anak itu kotor dan berlumpur. Lalu ia berkata kepada pengusaha itu, "Sabun Anda juga tidak begitu berguna, karena masih ada banyak kotoran di dunia ini." Pengusaha itu menjawab langsung, "Iya, sabun itu baru bisa berguna apabila orang menggunakannya." Dan pendeta itu menjawab, "Tepat." Saudara, ini mengingatkan kita
bahwa Injil akan punya kekuatan ketika kita melakukannya. Bukan karena usaha kita, tapi karena kasih karunia kita dipanggil Tuhan. Kalau diminta bayaran untuk pengorbanan Yesus, untuk anugerah dan kasih karunia, kita tidak akan sanggup bayar. Karena seluruhnya semata-mata dalam hidup kita hanya karena kasih Kristus. Dan itulah yang menjadi kekuatan kita. Seperti Paulus, kekuatannya memberitakan Injil adalah kasih yang dia nikmati setiap hari dalam hidupnya. Paulus mengalami banyak hal saat dia menderita, saat dia dipenjara, saat dia ditolak. Tapi Paulus tetap pada kesetiaannya, taat di dalam firman Tuhan. Saudara, banyak hal yang terjadi dalam hidup kita. Tapi satu hal, Dialah yang menyelamatkan kita. Dia yang memanggil kita, bukan dunia ini. Tapi Yesus sendiri yang memanggil saudara dan saya untuk menerima kemenangan sebagai anak-anaknya, untuk menerima kekuatan sebagai umat pilihannya, sehingga apapun yang kita alami sampai hari ini boleh nyata karena kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Tetap semangat bahwa kita dipanggil Tuhan karena karunia-Nya, karena kasih-Nya, dan boleh kita alami setiap saat, kapan saja, dan tidak mengenal waktu dan tidak mengenal tempat, di mana saja kita boleh menerima kekuatan dari Tuhan. Dan tetaplah beritakan keselamatan itu, sehingga dunia ini mengakui bahwa Yesus Kristus yang memilih dan menyelamatkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, karena kasih-Mu dan nyata dalam Yesus Kristus yang kami hidupi setiap saat di dalam Roh-Mu yang kudus. Saatnya kami kembali mengucap syukur ketika kami telah diberkati Tuhan mendengar firman-Mu. Dan biarlah Tuhan juga yang menuntun kami, supaya firman-Mu menjadi kekuatan bagi setiap kami. Saat ini hamba berdoa buat seluruh jemaat Tuhan dan seluruh pendeta, pendeta pensiunan, pertua diaken emeritus, seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Berkati mereka dengan berkat-berkat yang Tuhan curahkan bagi setiap anak-anak-Mu. Dan inilah kerinduan kami. Kami setiap hari diberkati Tuhan dengan luar biasa. Saatnya kami juga berdoa buat orang tua kami Zaitun, orang tua kami lanjut usia. Dalam keterbatasan mereka karena usia mereka, biarlah Tuhan yang memberkati. Jikalau orang tua kami yang Zaitun sudah lama sakit menahun, sakit karena sudah tua, Tuhan memberkati, Tuhan memulihkan. Biarlah jiwanya terus menyanyi dan menceritakan kebaikan Tuhan dalam hidupnya, dan menjadi berkat bagi kehidupan anak, menantu, dan cucu-cucunya. Berkati juga BPMK Klasis Jakarta, Kalimantan. Berkati juga rencana sidang majelis Klasis di tanggal 16 dan 17 September. Semua yang diagendakan dalam program pelayanan, biarlah Tuhan yang menuntun kami dalam hikmat-Mu, supaya kami dapat melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa buat saudara kami yang saat ini terbaring di rumah sakit, dan juga saat ini menjalani perawatan jalan di rumah. Berkati mereka dengan keadaan sakit
Tuhan yang memulihkan, sehingga kami rasakan lawatan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Lawatlah bangsa dan negara kami ini dengan kasih Tuhan yang memenuhi kehidupan setiap pemimpin kami. Dan biarlah pemimpin kami bersama-sama dengan rakyat boleh mewujudkan tanggung jawab yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dan boleh menjadi berkat untuk kesejahteraan dan kemakmuran bangsa ini. Sertai kami Tuhan dengan kasih-Mu, dan senantiasa Tuhanlah yang menguatkan setiap kami sepanjang hari ini. Ampunkan kami dari dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, supaya kami layak menerima berkat Tuhan, menerima setiap jawaban doa-doa kami, lebih dari yang kami pikirkan dan yang kami minta. Terpujilah Tuhan di dalam Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah mau kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.